Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Anissa Wedi Pramayani, SIKOM MIKOM. Saya dosen tetap program studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Perintis Indonesia. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengantar ilmu komunikasi. Saya mengajar mata kuliah pengantar ilmu komunikasi pada semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Dan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 ilmu komunikasi dengan kode mata kuliah IKOM 1202. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, yaitu mata kuliah ini membahas bagaimana pentingnya komunikasi dalam segala aspek dalam kehidupan. Dengan mempelajari ilmu komunikasi, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan cara komunikasi yang efektif di lingkungan kampus, keluarga, pergaulan, dan lain-lainnya. Mata kuliah ini juga meminta mahasiswa sadar akan etika dan juga norma-norma dalam berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Perkuliahan pengantar ilmu komunikasi diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga secara daring melalui platform resmi Upertis, yaitu lms.upertis.siakat.tech. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini meliputi pertemuan pertama, mengapa kita perlu berkomunikasi. Pertemuan kedua, ruang lingkup komunikasi, definisi komunikasi dan unsur-unsur komunikasi. Pertemuan ketiga, komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin. Pertemuan keempat, tipe-tipe komunikasi. Pertemuan kelima, prinsip-prinsip komunikasi. Pertemuan keenam, model-model komunikasi. Pertemuan ketujuh, dimensi komunikasi. Pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, persepsi atau inti dari komunikasi itu sendiri. Pertemuan ke-10, komunikator. Pertemuan ke-11, komunikasi verbal. Pertemuan ke-12, komunikasi non-verbal. Pertemuan ke-13, media komunikasi. Pertemuan ke-14, gangguan dan rintangan dari komunikasi. Pertemuan ke-15, penerima dan pengaruh. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Penilaian dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini terdiri dari 4 komponen dengan komposisi sebagai berikut. 1. Tugas dan presentasi kelompok sebanyak 25%, sikap dan kehadiran sebanyak 15%, UTS 30%, dan UAS sebanyak 30%. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Terima kasih Hananda, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir kembali, selamat siang untuk Anda semua. Selamat bertemu pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu kata terima kasih karena sudah berpartisipasi aktif dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita sama-sama memanjatkan doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, sebaiknya Anda mengisi kehadiran terlebih dahulu di LMS kita di tombol kehadiran. Jangan lupa menekan tombol hadir di LMS kalian dan di akun kalian masing-masing, sehingga saya bisa mengetahui kalian hadir atau tidak pada perkuliahan pada hari ini. Oke, kalau misalnya sudah selesai mengisi kehadiran, kita mulai saja pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, yang mana materi komunikasi verbal
menjadi materi pertemuan ke-7 di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Materi komunikasi verbal dan non-verbal menjadi materi wajib yang harus ada pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, sebelum kita mulai, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait komunikasi verbal dan non-verbal, ada yang bisa memberikan terlebih dahulu apa itu komunikasi verbal dan non-verbal? Yang bisa kasih jawaban? Presiden, kalau ada yang bisa kasih jawaban? Ya, silakan Kamu Anagra. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Denny dari program studi ilmu komunikasi. Izin menjawab komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal menurut saya adalah komunikasi secara lisan, sedangkan non-verbal itu adalah ibaratnya komunikasi berisyarat. Oke, baik. Terima kasih Lala untuk menjawab pertanyaan dari saya. Apa itu bedanya antara komunikasi verbal dan non-verbal? Sebenarnya secara garis besar, perbedaan komunikasi verbal dan non-verbal itu signifikan sekali. Yang mana verbal itu adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung, sedangkan non-verbal itu adalah komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung. Setelah PPT ini akan menjelaskan lebih detail apa sih sebenarnya komunikasi verbal dan apa sih itu komunikasi non-verbal. Ya. Nah, sebelum memulai, apa itu beda verbal dan non-verbal? Kita tahu dulu nih komunikasi sebenarnya apa. Ada yang bisa kasih tahu ke saya apa sih itu komunikasi? Dan sesuai dengan pemahaman Anda semua? Oke, silakan Anda. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya izin jawab. Perkenalkan, nama saya Rena Glendu dari Jurusan Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong untuk jawabannya. Oke, baik. Nah, komunikasi itu sebenarnya adalah interaksi antara komunikan dengan komunikator. Sedangkan jenis-jenis komunikasi itu ada dua, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, tadi sebelumnya saya udah mengulas sedikit apa itu verbal dan apa itu non-verbal. Seperti di SNMPTN ada komunikasi verbal dan ada komunikasi non-verbal. Dan pada verbal ini adalah percakapan antara orang satu dengan orang dua. Itu verbal yang dilakukan secara langsung. Sedangkan yang non-verbal ini ada gerak tubuh, ada mimik wajah, ada paras wajah. Nah, ini dinamakan dengan komunikasi non-verbal atau komunikasi tidak langsung. Ya. Nah, di sini secara garis besarnya bahwasanya komunikasi verbal itu adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Seperti saya dengan anak-anak sekalian di dalam kelas kita akan melakukan yang namanya komunikasi verbal, yaitu komunikasi langsung. Nah, selanjutnya komunikasi non-verbal. Nah, semua gambar yang bergerak ini adalah contoh dari komunikasi non-verbal. Jadi komunikasi non-verbal itu apa? Proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Jadi itu ya, ingat, kalau non-verbal komunikasi yang digunakan ataupun dilapaskan tidak menggunakan kata-kata. Tapi dia menggunakan apa? Bahasa tubuh. Nah, berikut contoh-contoh dari komunikasi non-verbal. Gerak isyarat. Seperti mungkin kalau kalian agak cemas di depan panggung lah. Kita kan sering di panggung di depan, atau kalau di panggung kayak bentak-bentak kaki, atau misalnya di panggung sering main jari di belakang seperti ini. Nah, itu juga dinamakan sebagai gerak tubuh. Gerak tubuh yang dinamakan dengan komunikasi non-verbal. Nah, bahasa tubuh. Nah, ini adalah mimik kayak dia lagi tersenyum, ini lagi bingung, ini lagi nggak paham apa-apa gitu. Jadi semua ini adalah contoh dari komunikasi non-verbal. Sebenarnya non-verbal itu dialeknya lebih besar kita kembangkan daripada verbal. Kenapa seperti itu? Karena kalau verbal kita berbicara langsung udah masuk verbal. Tapi kalau yang non-verbal itu banyak sekali dialeknya. Dari bahasa tubuh, dari mimik wajah, dari ekspresi wajah, dari gerakan tubuh segala macam itu masuk ke dalam non-verbal tentunya ya. Nah, berikut ekspresi wajah. Ekspresi wajah dan kontak mata. Seperti ini aja. Pernah nonton film ini? Film apa ya? Twilight, yes, that's right. Ini adalah film Twilight. Nah, dari ini tatapan mata seperti saya kayak menatap kalian itu juga contoh adalah komunikasi non-verbal. Nah, berikut ekspresi wajah. Tersenyum, gembira, ada yang ada yang apaan ini? Ada yang kayak ekspres marah, ada yang linglung. Nah, ini semua masuk ke dalam non-verbal ya.
Nah, berikut ada bentuk-bentuk komunikasi dari nonverbal. Barusan saya udah katakan bahwasanya materi nonverbal itu lebih banyak dibandingkan materi verbal. Karena verbal itu cakupannya lebih sedikit. Seperti saat ini kita menggunakan verbal. Tapi kalau nonverbal itu banyak sekali dialek-dialek yang bisa kita gunakan, gitu ya. Nah, para language, apa itu para language? Bahasa. Language itu adalah bahasa. Jadi tata cara bicara dan penulisan bahasa ini juga masuk ke dalam bentuk dari komunikasi non-verbal. Kedua apa? Penampilan. Wajah, mata, rambut, bentuk fisik, pakaian, dan lain-lain juga masuk dalam komunikasi non-verbal tentunya. Gestur itu apa? Gerakan tubuh. Misalnya nih, kalian ibu guru maju ke depan untuk memberikan materi. Gerakan pertama gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bisa dikategorikan ke dalam komunikasi non-verbal. Gestur tubuh yang menandakan bahwasanya Ananda yang di depan itu cemas, takut salah, takut dicimein, takut ketawain, gitu ya. Itu juga masuk dalam gestur. Lalu apa lagi? Ada sentuhan. Misalnya nih, saya menyentuh. Nah, itu juga termasuk dalam komunikasi non-verbal, tapi jangan bersentuhan sama yang tidak muhrim tentunya ya. Lalu yang apalagi ruang dan jarak, ada jarak personal dan jarak sosial. Kira-kira apa? Waktu kronemik. Nah, ini menjadi bentuk-bentuk dari komunikasi non-verbal. Nah, selanjutnya sifat-sifat ataupun sifat isyarat dari komunikasi itu sendiri. Ada tidak universal, berarti tidak menyeluruh, gitu ya. Kedua, spontan. Spontan itu apa? Langsung saja akan langsung aja ya. Ambigu, tidak jelas. Ambigu itu tidak jelas, abstrak itu yang namanya ambigu. Soalnya apa? Berlangsung secara cepat. Ini adalah syarat-syarat ataupun sifat dari komunikasi itu sendiri, gitu ya. Nah, soalnya fungsi dari komunikasi non-verbal. Apa fungsi yang pertama? Ada candle. Apa itu candle? Gerakan mata tertentu yang merupakan simbol dan memiliki kesetaraan dengan simbol verbal. Nah, pakai emang ini, kalau kalian balas WA di WhatsApp, ada pakai emot senyum, ada pakai emot mencibir, atau pakai emot marah, itu dinamakan dengan non-verbal. Buat fungsi komunikasi apa? Ilustrator, pandangan ke bawah, misalnya kesedihan, depresi, itu juga masuk dalam non-verbal. Misalnya nih, habis nonton film drakor, ada adegan-adegan yang bikin kalian mewek, itu juga masuk dalam non-verbal tentunya, ya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, regulator, kontak mata tadi. Ini juga masuk ke dalam fungsi dari komunikasi non-verbal, ya. Nah, selanjutnya, adaptor, kedipan mata. Misalnya, kalau kita lagi sama kedipan mata gimana? Kayak debar jantung itu kencang gitu ya. Nah, berkaca-kaca. Kalau kita lagi sedih, mata kita lagi berkaca-kaca. Atau misalnya kita lagi cemas, kita merasa ketakutan sana sini gitu ya. Nah, itu dinamakan dengan non-verbal. Kalau ini apa? Nah, selanjutnya apa? Komunikasi pupil mata. Misalnya marah. Kalian nih ketemu, misalnya Pelita sama Lala ketemu berdua. Tapi Lala lagi marah sama Pelita. Lala gak perlu bilang, saya lagi marah sama kamu, gak perlu. Lala cukup membesarkan pupil matanya, sehingga Pelita paham, oh marah sama saya, oke lah saya mundur. Cukup membesarkan pupil mata saja, orang sudah tahu kode-kode itu. Gitu. Ya, orang sudah tahu, itu cukup dengan kode-kode seperti itu saja, orang sudah paham. Gitu, ya. Nah, kesimpulan untuk materi hari ini. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan materi hari ini, silakan siapkan pertanyaan, nanti akan saya minta Ananda tersebut memberikan pertanyaan terkait materi hari. Atau tidak, saya akan bertanya kepada Anda semuanya. Oke, jadi kesimpulannya, komunikasi verbal dan verbal itu saling berkaitan. Komunikasi verbal itu komunikasi secara langsung, dan non-verbal komunikasi tidak langsung. Yang mana komunikasi verbal dan verbal saling selalu kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah materi kita pada siang hari ini. Silakan rekan bagi Anda yang ingin bertanya. Oke, silakan saya terlebih dahulu.
Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya tentang komunikasi verbal dan non-verbal yang telah Ibu sampaikan. Jadi di sini Lala terlintas pertanyaan di benak Lala. Apa dampaknya komunikasi non-verbal di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah itu mudah atau justru malah sulit? Oh, baik, terima kasih. Saya ingin jawab dulu pertanyaan dari Lala. Tadi Lala menanyakan terkait bagaimana sih dampak komunikasi non-verbal ya? Non-verbal atau verbal? Non-verbal. Bagaimana sih dampak dari komunikasi non-verbal di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah berpengaruh atau tidak? Ya, jawabannya adalah tentu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena komunikasi non-verbal ini pasti kita akan temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dibilang berpengaruh ya sangat berpengaruh. Karena nggak semua kita bisa dan cukup anggota tubuhnya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena ada beberapa dari kita manusia juga yang punya kebutuhan khusus seperti tunanetra dia, tunawicara dia, tunarumuka dia butuh yang namanya apa? Gerakan tubuh. Nah makanya berdampak nggak dalam kehidupan sehari-hari? Tentu sangat berdampak. Kalau tidak ada komunikasi verbal ya kita jadi nggak tahu dia mau bilang apa ya, karena dia nggak bisa bicara loh. Jadi dia menggunakan gerakan tubuhnya untuk bertanya. Gitulah. Apakah salah paham? Oke, baik, terima kasih Lala. Baik, silakan yang mau bertanya lagi. Oke, silakan Ananda. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Bu. Nah, sebelumnya terkait komunikasi nonverbal. Nah, biasanya kan kalau dalam kehidupan sehari-hari itu, misal kita lagi keluar nih, Bu. Nah, tanpa diduga kita itu ketemu sama orang-orang yang punya keterbatasan bicara, atau biasa yang kita kenal dengan tunawicara. Nah, sedangkan di satu sisi kita tidak tahu apa yang ingin mereka sampaikan, seperti mereka ingin menanyakan alamat dan sebagainya. Nah, pada kondisi itu, bagaimana kita bisa memahami apa yang mereka sampaikan sehingga komunikasi tetap berjalan dengan efektif, Bu? Terima kasih, Bu. Pertanyaannya sangat luar biasa. Terima kasih, Livia. Izin menjawab lebih dahulu. Bagaimana apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita ketemu sama orang berkebutuhan khusus seperti dia sudah bicara, dia ingin menanyakan alamat ke kita, apa yang akan kita lakukan? Karena kita nggak ngerti nih bahasa tubuh, kita nggak ngerti bahasa gerak tubuh, kita nggak ngerti. Kita sampaikan dengan bahasa kita dan dia pun juga akan paham. Jalan satu-satunya, Livia, silakan mencari secangkir kertas dan pulpen, ditulis alamatnya di sini, tunjukkan panah arahnya. Ini melalui seperti itu misalnya. Karena kalau bergerak tubuh, Livia-nya nggak tahu, yang menerima pun juga nanti nggak paham. Jadi jalan satu-satunya, Livia, sudah cari kertas dan pulpen, silakan tunjuk. Kalau ibu bapak mau ke sini, ibu tinggal panahnya ke kanan, habis itu ibu belok ke kiri, gerak. Silakan presentasikan itu ke yang sudah bicara tersebut melalui apa? Melalui secangkir tadi. Jadi mereka bisa paham gitu daripada dia berekspresikan wajah tapi si tunawicaranya nggak akan paham. Jadi cukup membuat arahan melalui kertas saja. Gitu. Bagaimana Livia? Oke, baik. Terima kasih Livia. Oke, baik. Silakan ada yang bertanya? Ya, silakan Ananda. Baik. Sebelumnya terima kasih pada Bu Musa. Izin bertanya Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Ramadan dengan NIM 2320322026. Saya izin bertanya lagi Bu. Tadi sudah dijelaskan di PPT Ibu yang disahkan lewat proyektor tadi bahwa pada bagian ciri-ciri komunikasi nonverbal salah satunya adalah ambigu. Bisa dijelaskan kembali Bu, bagaimana komunikasi nonverbal bisa bersifat ambigu? Baik, terima kasih Nabil atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab terlebih dahulu. Kenapa jenis-jenis komunikasi nonverbal tadi ada yang bersifat ambigu? Apa sih hubungannya? Kenapa ambigu gitu ya? Nah, sama-sama kita ketahui bahwasanya ambigu itu adalah tidak jelas gitu ya. Ambigu itu tidak transparan, abstrak, tidak jelas. Maka dari itu ambigu dikategorikan ke dalam jenis komunikasi. Bagaimana Nabil? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan raise hand. Oke, silakan Ananda. Baik Bu, izin Bu, kita mau menanyakan tentang bagaimana komunikasi verbal dan verbal itu saling melengkapi dalam menyampaikan pesan dalam konteks pendidikan Bu, seperti negosiasi dan konflik. Baik Bu. Oke, baik. Terima kasih Brita atas pertanyaannya. Bagaimana sih cara kita menyampaikan pesan dari komunikasi verbal terkait konflik-konflik itu sendiri? Nah, kita bisa sama-sama mengetahui bahwasanya konflik-konflik itu adalah suatu permasalahan gitu ya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Ya dengan cara kita mempoliti satu persatu permasalahan itu sendiri. Nah,
setelah kita mengkulitinya, kita jadi paham apa sih masalah-masalah dari terkait pertanyaan tersebut. Gimana kita? Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas partisipasi Anda semuanya. Saya sangat gembira dan berbahagia sekali karena kalian aktif pada mata kuliah saya pada siang hari ini. Walaupun sudah siang, tapi tetap menggebu-gebu semangatnya tentunya gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, tugas kalian untuk minggu depan silahkan cari referensi sebanyak mungkin berupa jurnal terkait apa bedanya komunikasi verbal dan non-verbal. Berapa jurnal, Bu? Ya, sebanyak-banyaknya. Silakan Anda cari jurnal tersebut, kumpulkan, dan silakan submit tugasnya di learning tentunya di LMS kita masing-masing. Oke, sekian perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Anda semuanya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Semoga dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya kepada Direktorat Sumber Daya Kemendiktek Saintek. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Perintis Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, dan juga rekan-rekan sejawat dosen, dan terkhusus kepada mahasiswa tentunya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.